Bang, ini buku ini harganya berapa Bang? Boleh tahu harganya berapa ini? Oh, itu 55.000 Bang. Boleh kurang kan? Ya, di sini nggak ada harganya, jadi boleh kurang kan? Belum boleh itu Pak. Gimana kalau saya namar 40.000 Bang? Belum boleh, itu barang bagus kok. Itu kan bukunya jarang sekali yang ada yang pegang di sini. Bagus itu bukunya, bukan buku yang sembarangan. Belum boleh. 50.000 ya. 50.000, oke? Wah, masih kemahalan itu. Yaudah, gimana kalau 45.000 saja? Oke? Ya, saya penting ini bukunya ini. Iya, saya akan jualan, harus untung. Masa saya rugi? Harga jualnya aja, harga belinya aja nggak segitu Bang. 5.000 ya. Oke, 45.000. Deal? Oke. Ya. Tapi nanti dikasih sampul ini ya Bang. Masih belum ada sampulnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dialog yang sudah kita lihat barusan, yaitu adalah negosiasi, proses negosiasi. Saya yakin kita semua itu pernah melakukan yang namanya negosiasi. Misalnya siswa ingin agar ulangan ditunda kepada gurunya, itu kemudian melakukan negosiasi untuk dapat meyakinkan gurunya. Siswa itu mengajukan alasan-alasan yang mendukung permintaan tersebut. Seperti peristiwa jual beli buku tadi, itu pun begitu. Pertama, pembeli menawar, menanyakan harga, kemudian penjual memberitahukan harganya, kemudian pembeli menawar harga. Setelah terjadi deal, maka ada kesepakatan. Demikian juga di dalam teks negosiasi ini. Itu contoh negosiasi. Selain yang tadi, harian-harian pun kita sering melakukan negosiasi. Misalnya kita minta uang kepada orang tua kita misalnya, atau minta uang kepada paman-paman kita, atau minta handphone dan lain-lain. Ini salah satu bentuk negosiasi yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Jadi kunci dari negosiasi ini karena adanya beda kepentingan. Maka kemudian bagaimana kesepakatannya terjadi. Jadi pihak yang pertama harus menurunkan, pihak yang kedua harus menaikkan, seperti ini, sehingga nanti akan terjadi titik temu. Titik temu inilah yang dicari oleh namanya negosiasi ini. Syaratnya di dalam negosiasi itu, di antara para pihak itu menyelesaikan perbedaan dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Kita hari ini akan belajar tentang negosiasi, bagaimana agar kita mempunyai kemampuan, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta mampu bertindak efektif untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sebelum kita belajar tentang negosiasi, kita nanti akan belajar juga tentang mengevaluasi teks negosiasi secara lisan maupun tertulis. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa negosiasi itu ada dua jenis,
negosiasi lisan dan negosiasi tulis. Kemudian yang kedua menjelaskan teks negosiasi secara lisan dan tertulis, menjelaskan. Kemudian yang ketiga menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Dan yang terakhir adalah mengkonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Jadi pada dasarnya negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak, ya, pihak yang satu dan yang lain yang berkepentingan, baik itu organisasi, kelompok atau individu, ya, dengan tujuan untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Nanti kita akan belajar untuk mengetahui apakah sebuah teks itu disebut negosiasi atau tidak. Kita harus mengenali apa ciri-ciri dari teks negosiasi ini seperti yang sudah kita lihat pada video barusan. Oke, untuk berikutnya kerjakan tugas berikut adalah menjawab pertanyaan. Yang pertama, tadi kita lihat dari video itu apa yang menjadi tema utama atau apa yang menjadi bahan di dalam negosiasi itu. Apa sesuatu yang dinegosiasikan oleh para pihak di dalam negosiasi di video tadi. Bagaimana, yang kedua bagaimana cara pembeli menawar harga buku tersebut. Kemudian bagaimana cara menanggapi penjualnya. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah apakah pada akhir dialog, apakah pada akhir negosiasi itu terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan bagaimana kesepakatan itu terjadi. Mungkin itu dulu yang akan kita bahas pada hari ini. Marilah tetap semangat dan jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.